Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Diam, teriak Lintian dengan marah kepada keduanya. Dua si kecil terdiam setelah mendengar teriakan marah Lintian, dan kemudian mereka memandang Lintian yang wajahnya sudah terlihat sangat marah. Sial, ucap Lintian yang merasakan tulangnya yang masih sakit, karena dia jelas-jelas belum sembuh total, bahkan mungkin bisa dibilang masih terluka parah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tanya bayi kecil dengan khawatir. Meski bayi kecil juga terluka, tapi lukanya itu tidak separah Lintian. Bayi kecil hanya kekurangan energi, jadi kekuatannya tidak bisa digunakan secara penuh untuk sekarang ini. Tentu bukan dia saja, naga biru juga sama dengan bayi kecil. Karena itulah, keduanya jika dilepas seperti pertarungan antar dua berandalan kecil. Aku tidak apa-apa, kamu siapa? Tanya Lintian kepada naga biru. Cih, kamu tidak pantas tahu siapa tuan ini. Balas naga biru dengan sombong. Melihat kesombongan naga biru itu, wajah Lintian terlihat sedikit tak berdaya. Tetapi api Dewa Naga tidak terima dengan sifat sombong naga biru tersebut, dan dia langsung memperkuat ikatannya. Wow, panas, sialan, apa yang kamu inginkan naga api kecil? Ucap naga biru kecil dengan marah. Kakak, dia adalah naga berkepala 9 sebelumnya, ucap bayi kecil dengan kesal sambil menatap naga biru itu. Monster itu, apakah dia? Ucap Lintian dengan kaget. Bayi kecil menerangkan apa yang dia tahu tentang naga biru tersebut, dan setelah Lintian mendengarnya, dia masih kaget dan masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh bayi kecil. Cih, jika bukan karena seseorang melakukan sesuatu padaku, mana mungkin aku dalam wujud jelek itu, ucap naga biru dengan kesal, saat dia mengingat wujudnya yang jelek tersebut. Lalu, apa yang telah terjadi padamu? Dan juga, bukankah kamu telah menyatu dengan Dewa Api Iblis? Tanya Lintian. Cih, orang itu sangat bodoh. Tapi aku akan mengatakan pesannya padamu. Balas naga biru dengan sombongnya. Oh, apa itu? Tanya Lintian. Berhati-hatilah di alam langit, karena di sini lebih berbahaya dari dunia dewa. Itu karena, banyaknya dewa penguasa yang kuat yang ada di sini. Jawab naga biru itu. Mendengar apa yang dikatakan naga biru atas pesan dari Dewa Api Iblis, Lintian hanya diam dan tidak bisa berbicara lama. Pada akhirnya, api Dewa Naga mendekat lagi pada Lintian. Lalu, dia memperlihatkan kenangannya saat Dewa Api Iblis sedang sekarat. Apa yang dilihat Lintian, itu sama dengan apa yang terjadi saat dia sedang tak sadarkan diri. Dari ingatan api Dewa Naga, Lintian dapat melihat kalau Dewa Api Iblis tidak membencinya. Dan dia punya tujuan sendiri untuk melakukan semua hal itu kepada Lintian. Tetapi apa yang dimaksud dari arti dari Dewa Api Iblis, Lintian masih belum mengerti. Menunggu, kapan aku bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam langit ini? Ucap Lintian tak berdaya. Cih, apakah kamu tidak bisa sabar? Tunggu saja, itu pasti tidak akan lama, ucap naga biru yang memarahi Lintian. Melihat naga biru memarahinya, Lintian terlihat agak kesal. Lalu, dia menggunakan segel yang diberikan Dewa Api Iblis kepadanya, itu untuk mengendalikan naga biru tersebut. Adauh, sakit. Sialan, berhenti, ucap naga biru dengan kesakitan. Apa katamu? Aku adalah tuanmu, dan kamu masih memanggilku apa? Tanya Lintian. Tuan, maafkan aku salah, ucap naga biru itu dengan sedih. Hahaha, naga biru yang agung sekarang meminta maaf pada kakakku. Di mana kesombonganmu tadi? Dasar naga setengah jadi, ucap bayi kecil meledek naga biru tersebut. Bajingan, kamu tuh kucing sialan.
Kucing pembawa serial, ucap naga biru tersebut. Heh, jika kalian tidak berhenti, maka aku pastikan akan memanggang kalian jadi daging naga bakar dan kucing bakar. Apakah kalian tidak percaya? Ucap Lin Tian dengan serius. Keduanya terdiam, lalu keduanya memandang satu sama lain. Dan tidak lama setelah itu, mereka kesal lagi, lalu membuat Lin Tian tidak bisa berkata apa-apa dengan sifat yang hampir mirip itu. Yang satu meminta agar yang satunya dibakar saja, dan yang satunya lagi diminta agar yang lain disiksa agar tidak mengganggu dia dan Lin Tian. Tentu saja Lin Tian hanya bisa terdiam, dan terap memandang kedua si kecil yang terus berteriak tidak menentu itu. Hal yang membuat Lin Tian heran adalah, sebenarnya apa yang membuat keduanya bisa seperti kucing dan anjing yang tidak pernah akur. Sudahlah, aku akan berikan ini saja pada kalian, sampai kalian tidak bertengkar lagi. Ucap Lin Tian sambil meminta api Dewa Naga menempelkan dua jimat kepada keduanya. Melihat jimat yang menempel ke tubuh mereka, keduanya diam dan memandang Lin Tian dengan wajah polos yang sangat imut. Masing-masing dari mereka itu menggunakan kemampuan mereka untuk menggoda Lin Tian. Namun sayangnya, Lin Tian tidak peduli dengan sikap penjilat kedua biantang kecil tersebut. Dia menggerakkan sedikit tangannya, lalu ada petir dan juga cambuk yang muncul di belakang mereka, dan terus mencambuk serta menyerang keduanya dengan petir. Wadaw, sakit kakak, tolong ampuni aku tidak akan bercanda lagi, ucap bayi kecil. Tuan ampuni aku, hiraukan saja kucing itu, dan lepaskan aku tuan. Ucap naga biru dengan polos kepada Lin Tian. Sialan, apakah kamu ingin aku yang disiksa di sini? Teriak bayi kecil dengan marah. Keduanya pun terus berlanjut sampai Lin Tian tidak tahan lagi, dan meminta api Dewa Naga membawa keduanya pergi kembali ke tubuhnya. Setelah tenang, Lin Tian menghela nafas pelan, dan menatap ke langit. Apakah saudaraku baik-baik saja? Ucap Lin Tian sambil memikirkan tiga saudara laki-lakinya itu. Di sebuah puncak, seorang pria berdiri, lalu menatap ke langit yang gelap tersebut, dengan air mata yang sudah jatuh ke wajah tampan itu. Sebuah cahaya muncul di dekat pria tersebut, lalu suara yang dia kenal terdengar di telinga pria itu, dan membuat tubuhnya bergetar dengan keras. Hahaha, kakak, tugasku sudah selesai. Aku duluan ya, tenang saja, aku akan menunggu kalian di sana bersama dua saudara, dan aku pasti akan memberikan anggur yang baik untuk kalian nanti. Ucap suara itu penuh dengan kebahagiaan. Kamu anak nakal, kenapa kamu pergi begitu cepat? Ucap pria itu dengan air mata di wajahnya. Tapi ada senyum lembut yang terlihat di wajahnya tersebut. Tidak lama kemudian, dua pria datang dengan wajah khawatir dan cermas. Mereka dengan cepat terbang dan muncul di belakang pria itu, lalu dengan cepat mendekati pria tersebut dan berlutut sambil berkata, Kakak, adik kelima telah mati. Bola cahayanya telah pecah berkeping-keping. Ucap salah satu pria tersebut. Aku sudah tahu. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Karena ini adalah pilihannya, dan kita masih tetap dalam rencana, desah pria tersebut, yang mana dia adalah dewa neraka. Dan dua orang lainnya adalah dewa kematian, dan juga dewa kehancuran. Mereka ke puncak tersebut untuk memberitahu dewa neraka, itu tentang kematian dari dewa api iblis. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya dewa kematian. Tetap pada rencana, jawab dewa neraka dengan sedikit berat. Baiklah, jawab keduanya secara serentak. Tapi hati mereka sudah sangat sakit, karena kehilangan satu saudara lagi yang sangat penting bagi mereka. Adik ketiga, apakah jika kita pergi ke alam kehancuran setelah alam langit dibuka, apakah kamu bisa mendapatkan tahtamu lagi? Tanya dewa neraka. Aku tidak tahu kak, tapi yang jelas, mungkin alam kehancuran tak sekuat dulu lagi.
Dan pasti sudah ada dewa kehancuran baru di sana, jawab dewa kehancuran dengan tenang. Dia bukan dewa kehancuran yang asli, karena tidak memiliki izin, dan inti kehancuran ada di tanganmu. Ucap dewa neraka dengan serius. Itu benar, tapi mungkin mereka sekarang sangat lemah, dan tidak mungkin untuk menjadikan mereka bawahan kita, karena itu hanya akan menjadi beban saja, balas dewa kehancuran. Iya juga sih, tapi setidaknya kita masih berjuang. Ucap dewa neraka. Keduanya tidak menjawab, karena mereka berdua tahu tugas mereka sangatlah berat sekarang ini. Tapi mereka juga tidak bisa berhenti di tengah jalan, itu karena rencana mereka akan dimulai saat alam langit terbuka. Biarkan saja kalau begitu, kemungkinannya sebentar lagi alam kehancuran akan ada perubahan, ucap dewa neraka dengan tenang. Keduanya tidak terlalu mengerti, tapi hanya dapat mengangguk. Lalu, mereka izin untuk pergi dari sana. Setelah keduanya pergi, mata dewa neraka menjadi sangat merah, lalu air mata jatuh lagi ke wajahnya yang tampan itu. Saudara-saudaraku, kami pasti akan bertemu lagi. Ucap dewa neraka dengan berat ke arah langit. Setengah tahun lagi berlalu. Sekarang Lintian sudah bisa mulai menggerakkan tubuhnya dengan bebas, dan itu berkat pil yang ada pada dirinya juga. Meskipun energi pada tubuhnya masih belum pulih, tapi ada tanda-tanda kalau kekuatan pada tubuhnya meningkat dari sebelumnya. Sekarang bisa dibilang, dia hanya bisa menggunakan kurang dari setengah kekuatan yang ia miliki. Jika itu hanya untuk berhadapan dengan seorang di tahap alam kaisar, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi Lintian. Tapi untuk yang berada di alam dewa, kemungkinan itu sedikit sulit untuk dihadapi oleh Lintian. Bayi kecil juga masih dalam tahap pemulihan, karena meski dia terlihat tidak terluka, tapi hampir semua energi yang dimiliki bayi kecil telah digunakan oleh Lintian, dalam pertarungannya melawan monster Dewa Api Iblis. Sudah hampir 4 tahun, bagaimana keadaan mereka berdua sekarang? Lintian menghentikan ucapannya, dan wajahnya terlihat sedikit sedih jika memikirkan Mu Xuanyin dan Ling Xuer. Dia juga salah dalam beberapa hal terhadap kedua wanita itu, mungkin juga dalam waktu ini, dia pun tidak bisa bertemu dengan Mu Xuanyin dan Ling Xuer untuk sementara. Yang jelas mari kita keluar dari pulau ini. Dewa kehancuran ya. Dewa kehancuran adalah 5 dewa yang berkhianat. Tapi, apakah aku salah? Ucap Lintian dengan wajah agak tidak mengerti. Keluar, ucap Lintian. Akhirnya aku keluar juga. Sialan, kucing sialan itu, teriak naga biru kecil yang imut itu. Itu sudah jelas, kalau keduanya masih saja bertempur dalam keadaan terikat dan tersiksa. Melihat tingkah naga biru ini, Lintian tak berdaya dan tak bisa apa-apa. Satu lagi keluarga berandalan, ucap Lintian dengan sedikit berat hati. Dia yang sudah biasa dengan sifat bayi kecil sangat mengerti, kalau naga biru di depannya ini tidak jauh berbeda sifatnya dengan bayi kecil. Kalau tidak, kenapa dia bisa ditipu dan menjadi monster naga berkepala 9 seperti dulu? Yang padahal, sebenarnya kekuatan dari naga biru ini bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan bayi kecil yang dulu. Naga kecil, apakah kamu tahu kenapa dewa kehancuran yang sekarang sangat lemah? Aku pikir-pikir, sebelumnya dewa kehancuran juga salah satu dewa penguasa. Jadi, kenapa dia menjadi sangat lemah setelah aku sampai di sini? Ucap Lintian kepada naga kecil. Sial, siapa naga kecil? Aku adalah naga langit yang perkasa. Aduh, Tuan, sakit, maafkan aku, ucap naga kecil dengan wajah menyedihkan, saat Lintian sedikit menghukumnya. Namamu sekarang adalah Lin Xiaolong, ingatlah itu. Jadi kamu harus sedikit menghilangkan sifat sombongmu itu, jika kamu berada di depan keluarga kita mulai sekarang. Ucap Lintian dengan keras yang menegur Lin Xiaolong.
Mendengar perkataan Lin Tian, naga kecil itu terdiam. Keluarga, apa itu keluarga? Pikir Xiaolong. Dia yang selalu sendirian di tempat itu pun tidak tahu, apa arti dari keluarga. Dulu saat dia keluar dari tempat itu, dia bertemu dengan Kaisar Harimau dan selalu bertarung, dan selalu saling menghina. Meskipun dia sering kalah tapi itu bisa dibilang bukan kekalahan yang menyedihkan. Tapi dari sejak itulah, dia selalu ingin mengalahkan Kaisar Harimau, bahkan sampai dengan mudah tertipu oleh omongan seseorang yang menyebabkan dia menjadi seperti sebelumnya. Aku tidak mengerti apa maksudmu tentang keluarga, tapi nama itu cukup menarik juga. Bagus juga, ucap Xiaolong sambil tersenyum kecil. Lin Tian yang melihat naga kecil ini, dia tidak dapat berkata-kata lagi. Bai kecil adalah orang yang nakal dan orang yang bebas. Sedangkan naga kecil ini orang yang nakal, serta sedikit sombong. Tapi dia juga orang yang sulit untuk jujur. Mungkin karena dulunya dia sering sendirian di dunia, jadi hal itulah yang membuat dia seperti sekarang. Lin Tian tersenyum lembut, dan mengerti akan hal itu. Tapi masalahnya adalah, sialan, babi sialan. Apakah kamu takut? Ayo bertarung lagi, ucap bayi kecil yang keluar dari kantong binatang Lin Tian. Apa katamu, babi? Aku, rubah sialan. Aku adalah naga langit, naga yang agung. Berani sekali kamu menyebutku babi, teriak naga kecil sambil melihat bayi kecil. Kenapa mereka selalu seperti ini bila bertemu? Desah Lin Tian sambil menggerakkan tangannya, dan api Dewa Naga muncul dan mengikat keduanya lagi. Lin Tian lalu menarik bayi kecil ke dalam kantong binatangnya, dan kemudian meninggalkan naga kecil di sana sendirian. Kakak, jangan, teriak bayi kecil dengan sedih. Renungkan saja di sana. Padahal sudah aku hukum, tapi tetap saja masih seperti ini. Sepertinya kalian membutuhkan Feng Er untuk menghukum kalian. Ucap Lin Tian dengan sedih. Setelah tenang beberapa saat, Lin Tian kemudian menanyakan beberapa hal tentang Dewa Kehancuran kepada naga kecil. Meski terlihat sombong, tapi naga kecil tetap menjawab apa yang dia ketahui tentang Dewa Kehancuran yang sekarang. Memang benar, dulunya Dewa Kehancuran adalah salah satu dari dewa penguasa, dan itu tidak kalah lemah dengan Dewa Kegelapan dan juga Dewa Kehancuran. Tapi Dewa Kehancuran yang sekarang bukanlah Dewa Kehancuran penguasa dari alam kehancuran, karena setiap dewa penguasa memiliki inti alam mereka untuk bisa mengendalikan alam mereka sendiri. Jika hal itu tidak ada, maka itu sama saja mereka hanyalah penguasa di balik namanya saja. Tentu saja, Lin Tian yang mendengar itu pun sedikit mengangguk, pertanda kalau dia sudah mengerti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.